Hai guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau membahas tanda-tanda toxic relationship. Sebenarnya gue juga bukan expert di hubungan dan relationship ya, cuman topik ini banyak dibahas sama teman-teman gue sekeliling gue. Juga kita banyak dengar teman-teman kita yang curhat dan kita merasa oh itu kayaknya toxic banget relationship. Toxic relationship itu apa sih? Jangan sesuai aja dengan kata-katanya gitu loh. Berarti hubungan yang beracun atau yang tidak baik gitu loh untuk kita. Ini aku ngomong secara general aja ya, kayak belum tentu ini harus cewek apa harus cowok gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian di dalam toxic relationship atau kalian masih nggak sadar gitu, karena kebanyakan orang yang di dalam toxic relationship itu mereka nggak sadar gitu loh kalau mereka tuh di dalam hubungan yang gak baik sebenarnya gitu. Jadi gue mau share aja kira-kira toxic relationship tuh kayak gimana dan tanda-tandanya tuh apa. Poin pertama, you always try to validate yourself. Nah itu menurut gue yang lumayan parah dan itu lumayan mengganggu ketenangan hidup kalian gitu loh. Karena kalian akan selalu ngerasa, am I good enough? Apakah gue bisa membahagiakan pasangan gue dengan keberadaan gue? Kalian gak merasa cukup dengan diri kalian sendiri. Dan pasangan kalian tuh selalu make you question yourself gitu loh. Kayak, oh gue ngerasa kayak gini tuh boleh apa gak sih sebenarnya, kayak ini bener apa gak sih? Dan kita kan semua punya standar masing-masing ya, dan punya kemauan, kebutuhan masing-masing di dalam relationship. Nah itu yang menurut gue kalian tuh harus pegang. Karena kalau di dalam toxic relationship itu membuat kalian mikir kayak, oh kok kalau gue mau disayang tuh kayaknya salah ya, apa gue manja ya. Padahal tuh sah-sah aja gitu. Misalnya kalian pengen hal-hal ini di hubungan kalian itu, dan biasanya standar-standar yang kita sudah ada gitu di dalam hati kita, apa yang kita mau, karena pasangan kalian jadi tend to lower your standard. Kalian jadi ya udah deh, nggak apa-apa deh kalau gue nggak diperhatiin seperti yang gue mau gitu. Value diri kalian sendiri. Nah itu menurut gue tanda pertama kalau itu kalian di toxic relationship. Karena selama kalian nanti berpasangan tuh nggak akan kerasa cukup untuk pasangan kalian gitu. Poin kedua yang gue mau sampein, kalian harus be aware of your own behavioral and habits kalian yang berubah. Kalau misalnya tadinya kalian sering spend time sama keluarga, ada acara keluarga kalian selalu ikut, terus sejak sama pasangan ini kalian tuh jadi jarang ketemu keluarga, malah berantem sama keluarga kalian. Yang lebih parah lagi kalau misalnya hal-hal yang negatif, kalian tadinya tuh nggak pernah pulang pagi, pulang malam gitu, misalnya jam 3, jam 4, tapi karena sama pasangan kalian ini kalian jadi ke pressure atau ke bawa bad habit atau bad circle-nya dia. Itu juga menurut aku salah satu tanda kalian di toxic relationship. Aku juga pernah ngelewatin teman-teman gue selalu bilang, gila lu sama dia tuh jadi gak bener atau jadi gak baik gitu. Your friends are telling you gitu, you are in a toxic relationship, yang membuat kalian tuh malah jadi lebih jelek. Karena kan kita sebagai manusia ya, kita mau berteman, kita mau punya pasangan yang membuat kita jadi lebih baik, jadi orang yang lebih baik, yang terus improve, yang terus naik ke atas dan bukan turun gitu. Poin ketiga yang gue mau sampein, you tend to try to hide your relationship from your friends or from your family gitu loh. Kayak misalnya kalian udah mulai ketutup, atau kalian udah mulai nggak mau curhat atau nggak mau cerita sama keluarga dan teman-teman kalian karena kalian takut dijudge gitu loh. Karena sebenarnya deep down tuh kalian tahu this is not right. Kayak deep down tuh kalian tahu kalau gue cerita ini pasti mereka akan tambah sebel sama pasangan gue ini. Jadi tuh kalian menutup-nutupi apa yang terjadi di antara kalian berdua atau apa yang dia pelakuin ke kalian. Menurut gue kalau misalnya kalian udah mulai tertutup, close up, gak mau cerita-cerita lagi, takut dijudge, itu adalah tanda-tanda kalian di dalam toxic relationship. Karena kalian sendiri nggak berani gitu cerita ke teman-teman kalian. Nah kalau misalnya kalian akhirnya lagi curhat tentang hubungan kalian, terus mereka ngejudge atau mereka ada komen yang nggak enak atau komen yang kayak, kok lu mau sih digituin? Terus akhirnya kalian bukannya yang malah sadar, tapi find excuses for him gitu loh, atau for her. Kalian mencari alasan-alasan, oh enggak kok dia kayak gini tuh karena begini, oh enggak kok dia bohongin gue karena dia takut gue marah, soalnya gue kalau marah
suka ngoceh, dia nggak suka gue ngoceh, bla bla bla. Kalian tuh mencari-cari alasan gitu loh untuk dia, untuk protect dia, image dia di depan teman-teman atau saudara-saudara kalian. Nah itu menurut gue ada tanda-tanda juga kalau kalian ada di dalam toxic relationship. Walaupun memang benar dalam suatu hubungan, jangan terlalu banyak dengar opini orang, cerita tentang private life kalian. Itu ada some part of it is true menurut gua, dan yang gue juga sering dengar dan diajarin sama orang-orang yang udah lebih tua dari gua atau orang-orang yang udah menikah. Itu tuh kalau masa-masa pacaran justru tuh kalian paling penting untuk denger teman-teman atau saudara-saudara kalian yang deket sama kalian itu opini mereka tentang pasangan kalian tuh kayak gimana. Karena kan kalau kita yang ada di dalam pasangan tuh pasti kita dibutakan oleh cinta ya kan. Ada gitu juga lagi, apalagi masa-masa honeymoon phase gitu ya, setahun 2 tahun pertama pacaran gitu kan. Semua pasti flowers and rainbows, kalian lagi cinta-cintanya gitu kan. Jadi kalian nggak bisa think straight atau lihat dengan point of view yang enggak bias gitu loh, yang enggak subjektif. Gue pernah diceritain sama temen gue, kalau misalnya kalian itu lagi pacaran, justru kalian dan pasangan kalian itu berdiri punggung dan punggung. Jadi kalian berpasangan, tapi kalian juga melihat teman-teman kalian atau keluarga kalian, mereka ngomong apa tentang pasangan kalian itu, input-input dari mereka, apa yang mereka lihat kalau misalnya mereka lagi pergi sama kamu dan pacar kamu gitu loh. Justru itu yang kita harus denger dan kita harus pertimbangkan, bener apa nggak sih yang mereka ngomong. Beda kalau misalnya nanti kalian udah married, udah sah menjadi pasangan suami istri, itu kalian berdiri bertatapan dengan pasangan kalian. Jadi kalau udah married itu kalian harus malah mendengarkan pasangan kalian. Hubungan kalian tuh jadi lebih private, dan memang kalau ada masalah harus diselesaikan berdua aja gitu loh. Jadi kalian membelakangi orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian atau keluarga kalian gak setuju dengan hubungan kalian, saran gue tuh coba dengerin dan coba evaluasi orang-orang sekitar kalian yang deket-deket. Jangan yang gak gitu deket atau netizen-netizen yang cuman sukanya manas-manasin doang ya kan. Sometimes they are right gitu loh. Sometimes mereka mempunyai view yang lebih objektif dibanding kalian sendiri. Poin keempat, ini kalian harus melihat pasangan kalian sendiri. Your partner punya kelakuan dan historinya dia. Biasanya tuh kalau di dalam toxic relationship, pasangan kalian tuh membawa masa lalu dia ke dalam hubungan kalian itu. So your partner brings baggage into your relationship. Dia belum punya waktu yang cukup untuk move on, atau dia belum closure sama mantannya dia gitu. Misalnya nih, dulu pasangan kalian tuh pernah diselingkuhin, dia tuh insecure, gak bisa gampang percaya sama kalian. Nah itu kalau misalnya dia bawa masalah yang dulu itu ke hubungan kalian, itu pasti nanti akan susah gitu loh, karena dia akan bilang, iya dulu soalnya gue pernah diselingkuhin, jadi gue nggak bisa gampang percaya orang, jadi gue harus tahu lu ada di mana aja, kapan aja. Padahal kalian nggak pernah salah apa-apa, padahal kalian nggak pernah selingkuh gitu kan. Tiap hubungan pasti ada masalah, itu udah pasti. Mau kalian cocok banget, mau kalian nggak di toxic relationship pun pasti ada masalah. Cuman yang membedakannya adalah, menurut gue kan paling penting di hubungan itu komunikasi ya, communication. Kalau misalnya kalian ada masalah atau ada sesuatu yang kalian gak suka gitu, misalnya kamu terlalu protektif, kamu terlalu cemburuan, and then kalian mencoba untuk komunikasiin itu ke pasangan kalian, abis itu bukannya menerima masukan, tapi mereka malah jadi defensif, atau mereka nyalain kalian balik kayak, aku kayak gini kan karena kamu gini gitu. Itu salah satu tanda kalian tuh udah dalam toxic relationship, karena kalian gak bisa komunikasi gitu loh. Kalian mencoba mengeluarkan isi hati kalian kepada pasangan kalian, tapi bukannya kalian berdua itu try to work out a solution, tapi malah jadi berantem, saling salah-salahan, saling balas dendaman. Itu tuh gue juga pernah ngalamin sendiri gitu. Gue kan manusia juga ya, kita tuh pasti melakukan kesalahan juga di dalam relationship kita. Nah tapi kalau pasangan kalian itu bales-balesan, kayak waktu itu lu juga gini, gue juga boleh kayak gini dong sekarang. Nah itu tuh menurut aku salah satu tanda itu adalah toxic relationship. Kalau mengenai pasangan kalian sendiri, gue ada 4 hal yang kalian harus lihat pasangan kalian ini melakukan 4 hal ini gak sih kalau misalnya lagi ada masalah. Yang pertama, mereka tuh sering kritik kalian. Kritik sama keluhan itu beda. Pasangan kalian tuh mengkritik kalian kayak, aduh kamu bajunya jelek banget sih, coba dong kamu dandan lebih kayak si itu.
kan jadi lebih bagus. Kalau keluhan biasanya mereka akan ngomong lebih kayak, aduh kamu bajunya kurang bagus nih hari ini, lain kali jangan pakai yang ini deh. Kalau keluhan itu biasanya lebih ke situasi saat itu. Kalau mengkritik itu lebih menargetkan kalian as a personnya. Kayak kalian jelek, kalian kurang cantik, kurang friendly, atau kurang ini, kurang itu gitu loh. Yang kedua, defensif. Enggak, gue nggak gitu. Gue kan kayak gini karena lu begini. Yang ketiga, ini tuh penting banget. Kalau pasangan kalian tuh suka menghina kalian, kayak jelek-jelekin kalian, atau kayak, gila, kamu gendut banget sih, cepetlah diet. Kalau misalnya memang pasangan kalian suka bercanda atau apa gitu ya, kita juga nggak lebay-lebay banget gitu. Kalau misalnya memang kita yang tadinya pertama kali pacaran sama dia itu seksi, kurus, cantik gitu, tapi udah berapa bulan, berapa tahun kemudian terus kalian nggak pernah jaga diri sebagai cewek, itu juga salah menurut gue gitu loh. Cuman kalau misalnya pasangan kalian udah mulai menghina, menjatuhkan confidence kalian, itu udah tanda-tanda orang baik. Yang keempat, pasangan kalian stonewalling. Ini tuh artinya misalnya lagi ada masalah atau lagi berantem, mereka mencuekin kalian tuh yang parah banget gitu, yang lebay, yang kayak berhari-hari gak mau ngomong atau gak cariin, dicuekin. Nah itu juga menurut gue salah satu form of torture juga gitu loh buat kalian, dan sangat gak dewasa ya. Gue juga sendiri orang tipenya yang kayak kalau ada masalah, gue lebih prefer, oh kita selesain di hari itu juga, atau paling nggak jangan terlalu lama lah masalahnya itu. Poin kelima dan poin yang menurut gue paling penting ya, kita udah ngomong nih tanda-tanda apakah kalian di dalam toxic relationship. Tapi yang kalian harus perhatiin juga, apakah kalian sendiri itu the toxic one in the relationship. Kalau pasangan di dalam toxic relationship, menurut gue tuh cuman ada dua end result dan ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang menjadi korbannya itu akan terus menurun, menjadi tidak lebih baik. Misalnya jadi pendiam, jadi stres, depresi. Atau kemungkinan kedua, korbannya itu atau kalian sendiri itu juga jadi toxic person. Jadi sama-sama toxic gitu loh. Karena kan kalau kalian spend time a lot sama pasangan kalian, you become who you hang out with. Kalian juga harus introspeksi diri, apakah kalian itu yang toxic di dalam relationship itu. Gue juga mengakuin gue bukan cuma pernah dalam toxic relationship, tapi gue sendiri juga menjadi toxic person gitu loh. Semua tanda-tanda yang gue jelasin tadi, ada beberapa yang kadang-kadang gue juga kayak, kayaknya gue kayak gitu ya waktu itu. Karena one way or the other, pasangan kalian toxic, lama-kelamaan kalian juga become a toxic person as a self-defense mechanism. Misalnya pasangan kalian tuh suka marah-marahnya kasar gitu ya, teriak-teriak. Kalian yang tadinya chill-chill aja, kalau diteriakin kan pasti misalnya otomatis teriak balik gitu loh. Jadi nanti kalau setiap kali berantem saling teriak-teriakan, saling maki-makian gitu loh. Kalian menjadi toxic person. Nah jadi kalian juga harus lihat apakah pasangan kalian itu toxic atau kalian sendiri juga yang menjadi orang yang toxic. Oke, gue mau tutup dengan jawaban dari Cat Womanizer. Kalau kalian tahu, dia influencer di Instagram yang suka ngomongin tentang relationship, adult life, dan sebagainya. Kalian bisa check her out. Jawabannya dia nih. Oke guys, itu tanda-tanda dari gua tentang toxic relationship, dari pengalaman gua, dari pengalaman teman-teman gua yang kita sering obrolin. Kalau kalian di dalam toxic relationship, misalnya, oh iya nih kayaknya gue di dalam toxic relationship, belum berarti juga hasilnya harus putus ya guys. Semua orang bisa berubah, semua orang bisa juga nggak berubah gitu. Jadi if the relationship is worth fighting for, menurut gue coba diomongin baik-baik. Kalau misalnya ada yang lebih niat, bisa couple counseling. Kalian start over baru, dan mungkin malah jadi hubungan kalian lebih erat dan lebih baik dari sebelumnya. Karena kalian udah melewati nih toxic-toxicnya dan kesalahan-kesalahan kalian apa, dan diperbaiki gitu loh. You know, people learn from their mistakes. Semua pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, komen di bawah kalian mau nonton video apa lagi, suka nggak konten kalau gue bahas tentang relationship, like video ini, and see you on the next video.